agar hati saya ini tenang dan mantap. Zikir sirul asrar ada 3 tahapan, yaitu Su'aul Basyirah, Ainul Basyirah, dan Hakul Basyirah. Itu diambil dari kitab apa? Mohon penjelasan plus ibarahnya mungkin. Tang zikir sirul asrar. Pertama, dari sisi syariah kami ambil dari kitab Al-Hikam. Di situ jenengan bisa membuka bab basirah, bab tentang masalah hati. Di situ ada 3 kalimat yang tidak bisa dipisahkan antara Su'aul Basyirah wa Ainul Basyirah wa Hakul Basyirah. Ini kami ambil dari mana? Yang namanya zikir sirul asr, padahal seluruh sak dunia, mohon maaf aku ngomong sak dunia, gak sak Indonesia, torikoh sak dunia kaget kok ono zikir sirul, padahal selama ini kita bertorikoh hanya mengenal tentang zikir jahar dan zikir siri. Mengapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari Pulau Bawean. Bertanya Gus, agar hati saya ini tenang dan mantap dalam masalah zikir. Pertanyaan pertama, zikir sirul asrar ada 3 tahapan, yaitu Su'aul Basyirah, Ainul Basyirah, dan Hakul Basyirah. Itu diambil dari kitab apa? Mohon penjelasan plus ibarahnya mungkin. 2. Tahap pertama Su'aul Basyirah, alhamdulillah sedikit banyak saya sudah paham dan sudah mengamalkan walaupun sedikit. Belum berani melangkah tahap kedua, yaitu di Ainul Basyirah. Ternyata pernah dengar kata Gus, Su'aul Basyirah itu masih mengandung syirik karena masih ada 2. Berarti saya harus berusaha tidak syirik, yaitu masuk di Ainul Basyirah. Lah, Ainul Basyirah itu apa yang harus kita lakukan, atau hati ini harus merasakan bagaimana? 3. Menanggapi di tahap ketiga, yaitu Hakul Basyirah. Hati ini bergejolak Gus, terkadang berpikir di Su'aul Basyirah ini, saya ulang, terkadang berpikir enak-enak di Su'aul Basyirah, hati ini merasa tidak ada daya upaya apapun, yakni menjadi maf'ul. Kemudian di Hakul Basyirah itu mengaku diri ini adalah Allah, kan jadi fa'il, bahkan kuasa segala-galanya, padahal kita ini adalah do'if. Kadang juga hati ini berpikir, la ilaha illa anna fa'budun, ayat lain, la ilaha illa ana fa'budni. Itu kan firman Allah terhadap hambanya, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan kecuali saya, fa'budni, maka sembahlah aku. Lantas bagaimana prosesnya lafadz itu jadi zikir dan jadi dalil di Hakul Basyirah? Terkadang juga berpikir nggak apa-apa kalau memang itu benar dan kehendaknya Allah memang seperti itu, yakni diri ini adalah Allah. Mohon penjelaskan untuk menepis hati yang perlu diluruskan ini.
tujuannya adalah litatma'inna qalbi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawean niku sing nyebrang niku Bapak. Oh ngoten nggih. Gresik nyebrang ke utara niku nggih. Nggih. Berkenaan dengan 3 pertanyaan, pertama diambil dari kitab apa? Tentang dzikir sirul asrar. Pertama, dari sisi syariah kami ambil dari kitab Al-Hikam. Di situ jenengan bisa membuka bab basiroh, bab tentang masalah hati. Di situ ada 3 kalimat yang tidak bisa dipisahkan antara su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Dan di situ ketika kita belum masuk di sarah, hanya di matan niku adalah material, nek sarah penjabaran material. Kalau kita masuk di bahasa matan nggak berbunyi, bahasa adzikru betul berbunyi. Kalau jenengan masuk di dalam syarah akan masuk ada bahasa adzikru. 1, 2 ini kami ambil dari mana? Yang namanya dzikir sirul asr, padahal seluruh sak dunia, mohon maaf aku ngomong sak dunia gak sak Indonesia, torikoh sak dunia kaget kok ono dzikir sirul, padahal selama ini kita bertorikoh hanya mengenal tentang dzikir jahar dan dzikir siri. Mengapa dan dari mana? Ngoten sampean buka di dalam sejarah hakikat Al-Qur'anul Qadim, tepat di surat Al-Anbiya ayat 87. Di situ ada kalimat la ilaha illa anta. Sebelum la ilaha illa anta, pengenalan kita nama dulu la ilaha illallah, syariat. Lalu naik satu tingkat la ilaha illahua, thariqah, membahas tentang sifat. Lalu naik sedikit ning hakikat la ilaha illa anta, membahas tentang masalah dat yang di dalamnya termasuk kami sebut sebagai ar-ruh. Siapa sih ruh itu? Siapa sih nafsu itu? Siapa sih akal itu? Dan lain sebagainya. Intinya bahas tentang masalah material di dalam ruh, termasuk nafsu dan akal. Di situ akan dengan jelas muncul Al-Qur'anul Qadimnya, furqonnya adalah zikirnya sirul asr. Cuman perbedaan antara di kitab Hikam dan di Al-Qur'anul Qadim, ketika di sirul asr kan dibagi 3, su'aul basyirah dan yun sewu. Yang membedakan hanya di sini. Su'aul basyirah memakai ain, sehingga secara umum diartikan rasa. Ini kita tarik di sarah, nanti rasa itu sama dengan ihsan, sama dengan iman yang benar. Islam, iman, ihsan. Kalau berhenti di iman saja belum ihsan, kita olehnya menyembah pada Allah sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu, Pak. Nggak akan pernah ketemu kalau iman kita belum ihsan loh ya.
Ihsan iku iman jenengan kali kula yang sudah benar, berarti tidak ada syirik sama sekali, baik jeli lebih-lebih khafi. Ini dikatakan ihsan itu di situ. Nah, di dalam kitab Al-Hikam itu memakai ain, tapi di dalam Al-Qur'anul Qadim yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim di surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 87 itu tidak memakai ngain tapi memakai ro. Jadi tulisannya ini Su'arul Basiroh. Saya cari nyun sewu perbandingan bahasa nggak ketemu Pak, secara dohiriyah, secara tertulis mboten ketemu, semuanya memakai ngain. Tapi mengapa ketika di ayat Al-Qur'anul Qadim tersirat iku kok ro? Nyun sewu, ini ada jabaran apa maksud huruf ro itu. Nanti kalau kita sudah selesai Al-Qur'anul Qadim, kita kaji mulai alif sampai ya, itu maksudnya apa, itu nanti maksudnya apa. Sebelum kita masuk dalam surat pertama yaitu Al-Fatihah, terlebih dulu kita harus membahas huruf hijaiyah mulai alif sampai ya, satu persatu itu bimakna apa, artinya apa. Tak bocorno, semua itu ada di dalam diri Anda, membentuk satu urat, membentuk umpama jasmania dohir, membentuk itu. Bahkan kalau boleh saya katakan, riset saya ketika tahun 90 di pondok pesantren Tambak Beras Jombang menemukan di dalam hati seseorang itu ada tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tahun 90. Ada apa ini? Ada apa? Sinten sing mantan pondok pesantren Tambak Beras di situ jenengan tahun pinten? 82. Ya wis ndukur kupol niku. Kula riset tahun 90 kalau nggak salah di situ. Lah, Bapak Ibu, ini pertanyaan pertama kami ambil secara syariat dari kitab Hikam di bab Basiroh. Yang kedua saya ambil dari Al-Qur'anul Qadim yang muncul dari Al-Qur'anul Karim di surat Al-Anbiya ayat 87 yang mengkisahkan beliau Nabiullah Yunus ketika saat beliau berdakwah sampai dia itu dimakan ikan nun. Mengapa gelap? Makanya ayatnya kan berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Artinya kita kalau sudah merasa Allah dekat, itulah awal kita merasa ternyata mulai balik sampai umur kita 70 hati roh ini dolim dateng Gusti dengan bentuk apa? Menyekutukan, beriman kepada selain Allah. Contoh, aku makan pisang kok terasa manis, hatiku mesti manis sumber dari pisang. Padahal innallaha sak temene Gusti Allah iku selalu melimputi atas segala hal sesuatu, melimputi. Makanya tadi saya katakan siapa sebenarnya di balik mukawin ini, di balik makhluk ini siapa sebetulnya. Itulah yang harus kita temui. Itu harus ihsan iman itu. Kalau tidak ihsan boten saged pun. Yang nomor 2 di dalam bab Su'aul Basirah
apa yang harus kita jalankan untuk mencapai ainul basirah. Sebab katanya ketika di su'aul basirah itu masih ada syirik khafi, kita masih menyekutukan Allah pada yang lain, bahwasanya yang lain itu masih wujud. Ada yang menghadap, ada yang dihadap, ada yang melihat, ada yang dilihat, dan ada mata untuk melihat. Nyun sewu, 3 perkara ini wajib hukumi fana. Yang menyembah disebut ruh atau kawulah, yang disembah yang disebut sebagai khalik atau Allah bagi umat Islam. Mata untuk melihat, untuk bersaksi, itu pun harus difanakan. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Artinya untuk bisa sampai ke ainul basirah, keakuan kita sebagai makhluk yang berkholwat, yang berzikir, yang berapapun, itu harus sampai tinggalkan. Carane asah terus su'aul basirah, merasa kehadiran Allah dalam dirimu yang menggerakkan dirimu, walaupun itu serek-serek cetek. Sebab dengan cara itulah nanti Anda akan dipindahkan Allah ke ainul basirah. Sebab pindah kita itu, jikalau tidak dipindah Allah, ya tetap ora iso pindah. Inilah Pak, cara Anda untuk ketika suluk di Sawusul itu harus lepas, menafikan keakuan diri yang berzikir, yang berkholwat, yang berkhususiyah dan lain sebagainya. Pertanyaan yang di belakang, Gus gak masuk alam gung lewang liwunga terus gendeng teng mriku, lali anak lali bu. Tadi saya katakan jenengan nek sik wedi gendeng mulya. Lah wis cetha ta jawaban saya? Wis cowet to. Nggih. Di dalam hati sampean nanti akan Allah tanamkan namanya mahabbah. Rasa rindu, rasa bercinta, merasa cinta hanya pada Allah. Jikalau ini nanti Allah tarik sampai ke dohirnya, aku orang ngerti Jawa nih. Ngerti aku orang ngerti Jawa nih? Iku dudu urus aku. Urusan Allah yang terbaik buat Anda. Akhirnya nih ngomah ditawani nyonya, Mas njaluk misale njaluk mangan maksudnya sama niku susu-susu mau wenengai tumbasaken rokok Mas, mau wenengai. Akhirnya sak keluarga itu musyawarah, tak jar-jarno bujuku sejak ngaji nang Jaya Baru tambah suwi gak tambah bener, kok tambah gendeng iki apa? Lah ngoten toh, iki satu sisi lo ya, satu sisi. Tapi sampean belum tahu nikmatnya beliau yang seperti itu, tidak pernah menerima kedamaian beliau seperti itu. Akhirnya jenengan kali kula yang tidak pernah merasakan, nyuwun sewu kakean cocot. Nyuwun sewu Pak, apa yang dirasa suami tadi itu tidak sama apa yang dirasa hatinya oleh keluarga yang lain. Ingat, saya tidak mencari atau membuat generasi gendeng, enggak. Saya hanya membuat, menciptakan, menjadikan bahasa syariat generasi itu yang cinta hanya pada Allah. Hanya itu aja.
urusan nanti mohon maaf saking gedene cintane dateng Allah atine, terus Gusti Allah iku majedupno akale dateng selain Allah, iku wis duduk ranahku, duduk wewenangku. Semua itu wewenange Gusti, sampean gak usah khawatir, gak usah khawatir. Dan itulah orang-orang yang istiqomah hatinya di ainul basiroh. Ainul basiroh itu sudah tidak ada yang lain. Akhirnya satu langkah hakul basiroh menyatakan sudah tidak ada kecuali agune Allah. Terus bagaimana? Surat Toha ayat 14 yang mengatakan fa'budni wa aqimis sholah lidzikri, sembahlah aku. Berarti kan masih ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Pun Pak, memang secara lugat bahasa ini ada dua dalam kalimah fa'budni. Tapi apa tidak lebih ekstrim? Surat Toba ayat 11 nih loh. Ar-Rum ayat 14. Wa nabda'u yun sewu wa yabda'u, mohon maaf, mengapa Allah ikut tunggal kok memakai jamak, tandane wawu jamak di situ. Awalnya dimasuki fi'il amar, iki dimasuki yang namanya kok fi'il amar, fi'il mudhari dimasuki ya, tapi di belakangnya kok dadi jamak, padahal Gusti Allah ikut tunggal. Tandane jamak di situ wawu. Ini pernah ditanyakan saudara saya yang ada di Jember ini. Jenengan nanti akan memahami bab masalah suhudul wahdah fil kasroh, tunggal di dalam banyak. Dikatakan banyak si A si B, ya, dikatakan tunggal urip. Anda harus melihat urip. Nek melihat urip berarti tunggal, walaupun kelihatannya seakan-akan banyak. Di situ nantinya. Kalau fa'budni nyuwun sewu, ini kalimatnya mek loro. Fa'budni mongko nyembah sira ni ingsun. Iki piye carane buka? Ngeten. Sampean buka dhisik kalimat sebelumnya. Kalimat penegasan atau hakul basyirah. Berupa apa? Innani sak temene ingsun. Ini kalimat penegasan. Ingsun sapa? Allah maksudnya. Tapi jangan menganggap Allah dari nama. Jangan kau pandang Allah dari sisi sifat. Jangan kau pandang Allah dari sisi zat. Jangan. Nek sampai memandang niki, mboten ketemu dengan fa'budni niki. Jangan memandang banyak ambean. Oh, uripe si A, nyun sewu, si A, si B, si C, makhluk manusia, makhluk malaikat, makhluk jin, iblis, tugasnya dewi-dewi. Malaikat nggawa kebenaran, ya. Iblis nggawa penyesatan. Lah manusia untuk memilih. Tugasnya dewi-dewi. Jangan melihat dari sisi makhluknya. Nanti jenengan akan mengatakan banyak, mboten ketemu. Mana yang dimaksud pernyataan innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Allah nama itu biar tidak menjadi nama, biar nggak jadi nama atau sifat atau dat, biar menjadi aku. Masalah ayatnya berikutnya
la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Iku jenengan harus pertama kali merasa Allah dekat. Di dalam hati jenengan iku bisa memunculkan ning ati dalam hati kalau Allah itu dekat. Padahal selama ini kita diberikan pendidikan Allah itu di arah sana, telunjuk sambil menduding ke di atas sab langit 7. Di sana ada Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi dulu ke sana numpak buruk. Nek sekarang, nek dulu buruk itu berupa gambar jaran ndase wong wedok sebetulnya itu nafsu. Makanya mengapa di dalam ayat wazujina linasi tentang hubus syahwah pertama iku minan nisa, wong wedok kok gak minan rijal, ayatnya kok minan nisa karena wong wedok iku nyun sewu bu nggih, nyun sewu Allah ciptakan untuk berai. Ngerti berai? Berhias supaya apa wong lanang iku ceke kepincut sampai wakila suaranya itu aurat, ada yang mengatakan suaranya itu aurat, berhias. Sebetulnya itu gambaran nafsu di dalam diri kita, Pak. Itu yang beliau Rasulullah tumpai. Mengapa harus dikendalikan oleh malaikat muqarrabin? Ingat, nafsu sepanjang sejarah sak jinak-jinakin nafsu pasti akan nyelentik menikam kau dari belakang. Padahal sudah jinak, apalagi masih liar. Lah, sing jinak isi nyelentik kok. Apalagi sing liar. Wis. Itulah sebagai tumpaan artinya Pak Bu. Kekarepan perilaku sampean kali kula di dunia ini macam loro. Ya toh? Ana ngibadah sing murni ambek enggak murni. Jadikanlah kedua kendaraan ini untuk kau tunggangi bertemu terhadap Allah. Tapi faktanya paling mentok jenengan iku pingine ketemu surga. Mentok pun. Padahal surga iku ya makhluk. Lah kok ya ora gelem ketemu sing gawe surga iku piye? Ini kita dikerdilkan memang. Makanya dikembor-kemborno. Pahalane ganjarane iku ya sak ganjarane lurah kurang gawedhe. Akhirnya sampean berangkat sing penting ganjaran. Ngoten. Memang pendidikan kita di situ, Pak. Setelah kau betul-betul mengatakan bahwasanya aku iki Allah, fa'budni, iki masih ingsune Allah yang dawuh. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah ingsun. Mboten Allah liya. Sudah tidak memakai Allah. Fa'budni, mongko nyembah sira ni ingsun. Ana artinya apa, Pak? Selama kita masih dalam diri itu masih sakliyane anak Allah, misalnya tak jabarno munculi sakliyane kuwi, selama itu masih syirik. Selama itu kita masih dikatakan orang yang menyekutukan Allah, sekalipun itu syirik khafi. Di situ kujelaskan di dalam kitab itu tentang syirik khafi, ada di situ. Lah, biar di situ lepas syirik khafi itu bagaimana? Ya dzikir jenengan itu harus sampai ke hakul basirah. Kalau sudah ke hakul basirah, ya dah, menyatakan keakuannya Allah, sing nyatakno iku Allah, bukan kita. Kita kan sudah fana. Ingat Pak, tak proses. Makhluk asalnya kan nggak ada.
adanya sebab diadakan oleh yang ada. Wis katakan enteng-entengan Allah. Oke. Akhirnya ada dua ada. Adanya Allah akhirnya disebut yang maha ada. Adanya kita karena diadakan oleh yang maha ada. Berarti kalimat ada itu masih dua. Padahal kalau jenengan, kalau boleh saya katakan, adanya kita itu epok-epok. Adanya kita makhluk iku sejatine epok pura-pura. Tapi kok dhisik wong faktane ono ngene lho, rokok yo ono. Lah nek gak ono lha apa cocot nyedot. Nah, cocot iku yo padha ae ambek cangkemmu, Pak. Suaramu lah padha mawon. Lah apa sampean bedakno antarane basa kuwi? Niki nek ketemu wong Jogja iku wong tukaran niku. Pun itu karena kita memandang makhluk masih ada, nama makhluk masih ada. Justru nama makhluk inilah yang membuntel, membungkus, menutupi ruhanian jenengan. Kewujudan kita sebagai makhluk itulah tutup sing paling tebal, tutup yang paling halus, godaan nafsu yang paling halus. Oke Pak, nafsu niku kan tulisannya ngeten toh, tulisannya nafsu nun fa sin lah ngeten nggih. Bahasa Indonesianya diri. Tinggal diri lari kemana? Diri makhluk apa diri kholik? Ingsun makhluk apa ingsun kholik Allah? Oleh karena ruh iki mau kebuntel wujud makhluk, mongko mesti kembalinya itu kalimat nun faksin, nafsu itu diri makhluk, yaitu nafsu sing buntel ruhaniyah. Akhirnya ruhaniyah tidak bisa berangkat dan bertemu Allah. Yun sewu jenengan wau wonten bawean duweni niat untuk ke Mojokerto ngaji, umpomo jenengan wau wong kampung, kepala desa sampai wong sak kampung jenengan dibelo dirantai ning cagak utawa ning nggone masjid, cagake masjid dikunci, saged dugi mriki ta? Mboten. Logika mengatakan tidak selama rantai ini masih mengikat pada diri kita, gitu. Sama kalau kita ruhaninya dirantai ambek nafsu berbentuk kewujudan makhluk, nyun sewu, sampai kapanpun kita tidak akan bisa sampai pada iman yang ihsan atau ma'rifatullah. Boten saged. Wis niki rumus. Jadi ketika sampean iki memahami fa'budni iku biar tidak ada dua pun, keakuan sampean sebagai makhluk tiadakan. Berarti diri ini Allah. Loh, si gak paham. Kalau yang dimaksud diri ini Allah, laisa kami sayun, monggo. Kalau sampai ngomong diri ini masih ganjel makhluk, nggih salah. Buka di dalam surah Al-Anbiya 29. Bagaimana hukumnya orang yang belum tiada diri makhluk mengatakan diri Allah? Disitulah jawabannya. Artinya muncul keakuan aku Allah kok keselilitan nggih wujude
diri makhluk niku mboten angsal. Pak nyun sewu, wong kebelet nising nek wis wayahe jenengan turuti mboten? Nek mboten sampean turuti ya apa? Brodol nggih. Tunggale tiyang ibu-ibu jenengan waktune bayi sampean petewat iku. Saged mboten? Mboten saged. Artine apa? Cukup bagi kita wadguru ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dikron dengan sejatine eling kathiron saake-akei. Cukup bagi kita memfungsikan dan mengasah dzikir su'aul basyirah, urusan ke ainul basyirah, bahkan ke hakul basyirah iku urusane Gusti. Wis dong mboten? Daripada sampean bingung-bingung, engkau nanti jenengan akan paham. Oh iya, fakbudni iki gak luru tunggal di dalam dua. Jangankan tunggal di dalam dua, tunggal di dalam kebanyak niku nggih saged kok. Makanya ada kalimah yang mengatakan manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia. Ya di situ. Lewat nopo saya bisa mengahadkan di dalam kalimah fa'budni wa aqimis sholah li dzikri, tegakno sholat daim iku li dzikri semata-mata untuk eling sejatine kabeh iku aku. Bon niki Pak caranya jenengan kali kula, cara untuk memahami surat Toha ayat 14 yang di situ ada kalimah fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Lah apa mboten gendeng, mboten keliru kabeh rakaate. Nek pengalaman kula nggih, pengalaman kita kalau diletakkan Allah di situ nggih, tapi nanti kalau sudah terbiasa boten ya wis lumrah lapak jenengan iku ditui jangan lodeh ya rasa lodeh terus nek mangan lodeh suwe-suwe ya mblenger lah akhirnya ditui Allah jangan asem kuwai gule dan lain sebagainya biar jenengan boten jenuh. Artinya apa? Kita manusia itu dihadapkan Allah berbagai macam aktivitas supaya gak jenuh ketemu Gusti Allah. Mekaten nggih.